Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga kita sehat ya. Oke, di video kali ini video yang cukup spesial karena episode kali ini aku mau interview satu orang. Ya, siapakah dia? Dia adalah salah satu uh, dosen, dosen muda. Kemudian jago beberapa bahasa. Lalu anaknya juga produktif banget sehingga aku dari kemarin tuh tertarik banget mau interview si dia ini karena aku harap semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sana. Yuk kita sapa dia yuk. Halo, assalamualaikum Ki. Gimana kabarnya nih? Kampus gimana? Udah mulai libur atau gimana Ki? Udah, jadi dari minggu kemarin itu udah terakhir UAS, jadi minggu ini tuh sesi input nilai kan. Di Mm-mm. hampir semua kampus sih, cuma ada sisa satu kampus lagi aku ngajar, itu UASnya baru mulai minggu depan. Berarti sudah agak longgar ya. Longgar banget ini udah nggak ada kerjaan. Sebenarnya udah pengen wawancara Kiki tuh udah sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu kayaknya, cuman baru kesampaian. Alhamdulillah sekarang kesampaian. Nah, oke Ki, ini kan tema videoku kali ini kan tentang profil seorang dosen muda. Cie. Profil seorang dosen muda karena kan Kiki termasuk salah satu dosen muda juga dari segi usia, kemudian produktif ya Ki ya. Lalu juga aku lihat kamu pinter bahasa asing. Jadi semoga dengan video ini buat yang nonton bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang nonton. Oke Ki, aku mau nanya dulu nih, awal mulanya kamu terjun jadi dosen itu gimana sih ceritanya Ki? Kalau awal mulanya itu sebenarnya dari SMA. Dari SMA itu udah bilang sama orang tua kalau misalnya pengen jadi dosen, kalau nanti ini lulus sekolah, lulus kuliah, terus pengennya langsung jadi dosen aja. Karena kalau ngelihat ini ya, kalau dari ini, kalau dilihat-lihat dosen itu selain nanti amal-amalnya itu yang jadi bakal ini dapat pahala lah hitungannya. Jadi kayak hitungannya kayak amal jariah. Itu sebenarnya dari awal tuh niatnya begitu. Terus juga karena memang dulu itu suka ngajar. Oh, Dulu suka waktu ngajar. masih SMA itu iya suka ngajar juga, ngajarin itu kayak kakak sendiri sih sebenarnya yang diajarin. Karena memang kan aku sama kakak itu cuma selisih 1 tahun. Nah Ya. kadang ada beberapa pelajaran di sekolah itu yang dia nggak paham. Akhirnya balik ke aku, kita belajar bareng. Nah dari situ ngeliat kalau ternyata waktu itu juga pernah ngajarin adek. Nah kebetulan sama adek itu selisihnya tuh sekitar 12 tahun. Jadi Hmm. ketika ngajarin adek itu nggak bisa, yang bisa ngajarin adek itu ternyata kakakku. Nah akhirnya kakak yang ngajarin adek, aku yang ikut belajar sama kakak. Nah dari situ ngelihat oh ternyata aku lebih suka belajar sama orang yang umurnya itu dekat gitu. Nah, karena di situ ngelihat, akhirnya bilang nih sama orang tua, kayaknya cocok deh, cocok deh aku kalau misalnya ini jadi dosen gitu. Pengen aja belajar gitu, belajar bareng. Terus juga kayak pengen belajar itu nggak pernah berhenti. Jadi sampai sekarang pun sama-sama juga belajar, walaupun kita ngajar, tetap juga harus ada pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang harus diimprove tiap tahun gitu. Ya, benar Lewatnya sekali. penelitian. Nah, kita kan ada penelitian juga tuh Mbak, ya kan? Ya. Gitu sih awalnya. Akhirnya Awalnya ternyata ya. pas setelah jadi dosen enak banget. Lalu sebenarnya ada riwayat ini nggak Ki? Kalau dari keluarga juga riwayatnya riwayat pendidik, guru atau apa gitu dari keluarga? Orang tua itu semuanya wirausaha. Orang tua, Oh, kakek, nenek itu wirausaha semua. Eh Kalau dari kakek nenek versi ibu itu keluarga polisi. Jadi nggak ada ini sebenarnya, nggak ada passion di situ, tapi ada tante yang jadi guru. Terus mm-mm. sepupu 2 kalinya mama itu dosen juga, kebetulan dosen di IAIN, tapi nggak terlalu dekat gitu. Jadi Oh memang gitu. kalau dilihat passionnya sekarang itu ya memang
pengen jadi dosen itu karena diri sendiri aja, nggak pernah ngelihat orang lain gitu. Kalau mau ngelihat orang lain ya dosen-dosen senior yang dulu pernah ngajar di kampus lama di Unmul dulu Berarti dari gitu. keluarga deket emang nggak ada ya Ki ya? Karena kan biasanya uh, Nggak ada. misalnya mau jadi dosen karena lihat figur ayah yang dekat atau figur ibu gitu kan. Ya, Memang keinginan ya, iya, emang suka ngajar dari iya, kecil akhirnya pada saat S1 baru mau spesifik ya keinginannya untuk jadi dosen. iya. Kalau Kiki lulus S1 tahun berapa sih Ki? Tahun 2015, masuknya 2011. Jadi 3 tahun, waktu itu 3 tahun 7 bulan udah Wow, lulus. keren. Iya, Lalu sebenarnya itu langsung karena lanjut nggak S2? dibolehin aja. Iya, habis itu langsung lanjut. Waktu itu, ya itu alhamdulillah diterima sih sebenarnya di kampus-kampus di Jawa. Tapi ya ini, karena ada masalah, ada keluarga bapak sakit, jadi akhirnya milih di sini aja. Alhamdulillah 1 tahun 6 bulan itu udah lulus juga. Wah, keren Jadi banget. Ya, ya. dari 2015, 2017-nya udah lulus. Gitu. Aku aja S2 2 tahun lebih, Ki. Iya benar. Lalu kalau aku pengen tahu ini Ki, biasa kan orang tua itu kan ada berbagai jenis pola asuh ya sama tipe-tipenya seperti apa. Ada orang tua yang memang ngarahkan anaknya ke sini, ada yang nggak setuju kalau anaknya mau jadi ini. Kalau Kiki sendiri di lingkungan keluarga ketika Kiki memutuskan untuk jadi dosen, gimana reaksi dari keluarga terutama orang tua Ki? Didukung banget, pokoknya dukungannya itu betul-betul penuh. Jadi dulu waktu bahkan dari lulus S1 itu mau ke S2 itu udah sempat cari beasiswa. Tapi ternyata orang tua bilang selama di dalam negeri aja insya Allah dibiayain gitu. Jadi nggak ada sama sekali kalau dari sisi finansial itu nggak dihalang-halangin. Terus dari passion juga nggak pernah. Semuanya orang tua itu ngebebasin karena memang ngelihat gitu anak-anaknya ini nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu. Karena ngelihat si anak-anak ini nggak ada yang berkelakuan aneh atau misalnya usil atau nakal gitu, karena nggak ada gitu, akhirnya sama sih sama kakak itu kami sampai S2 alhamdulillah kuliah gitu sampai lulus S2. Jadi nggak ada sama sekali pemilihan kampus pun nggak ada, cuma cuma disampaikan aja ini mau kuliah di sini, oke langsung gitu, nggak pernah ada yang kayak ini, paling cuma nanya nanti di sana hidupnya gimana gitu atau nanti ininya gimana, pokoknya nggak pernah ada ini intervensi sih kalau misalnya mau apa gitu, selama yang dilakukan itu positif gitu. Oke, selanjutnya aku pengen tanya ini Ki, ada kan Kiki ini termasuk usianya muda ya Ki ya, ketika mengajar, kemudian berhadapan juga dengan mahasiswa yang usianya kurang lebih lah seperti usia Kiki, paling beda antara 2-3 tahun mungkin yang paling dekat. Nah itu gimana Kiki dalam mengajar dengan memiliki kedekatan-kedekatan dari segi usia? Kira-kira kesulitan nggak Ki mengajar mahasiswa yang usianya dekat dengan kita? Kalau kesulitan itu mungkin ketika mereka itu menganggap kita itu punya satu favorit gitu, satu anak yang favorit gitu. Padahal Oh. enggak. Iya, itu tuh masalahnya karena mereka lihat kita muda, akhirnya kalau kalau ngelihat nih ada satu temennya yang suka curhat ke aku gitu, Oh iya. mau mau curhat gini cerita masalah hidupnya atau cerita tentang kuliah mata mata kuliah yang dia masih nggak paham. Nah temennya yang lain itu ngerasa kayak dia ini dianaktirikan dan itu nggak cuma satu. Kebetulan kalau di satu kelas itu pasti ada yang gitu ceritanya Oh gitu. gitu ya? Iya, heeh. Jadi alhamdulillah selama ngajar ini anak-anak itu lumayan dekat sama aku. Karena mungkin Oh iya. karena usianya itu selisih dikit kan. Jadi Ya benar. uh, kalau yang kalau yang semester 2 sekarang itu kan kelahiran 2000-an. Jadi selisih 6 tahun aja dari aku. Jadi kayak nganggap kakak sendiri, akhirnya suka cerita-cerita gitu, sharing-sharing tentang ini. Bahkan ada yang cerita kayak, Bu, ini bener nggak sih saya ini lagi kena krisis seperempat abad gitu? Atau nanti ada juga yang cerita kalau
apa nih, kalau dia itu takut salah jurusan gitu, masuk Iya. komunikasi ternyata kayaknya nggak cocok nih sama dia karena dia itu introvert gitu. Itu lumayan banyak yang ini, yang suka cerita begitu. Tapi kalau di kelas itu masalahnya mungkin kalau kita lagi ngajar, mereka itu kayak dikira itu ngajarnya tuh sama teman gitu. Oh iya, Akhirnya iya. kadang kalau mau nanya pun, iya, langsung diriletkan ke masalah-masalah pribadinya dia, Oh gitu. gitu. Jadi akhirnya kayak kurang profesional aja kalau di aku sih, gitu. Oh, Yang lebih ini malah kalau iya, ya kan, yang lebih enak itu mungkin kalau belajar itu kalau lagi ngajar di kelas eksekutif karena rata-rata, yang mahasiswanya itu senior, gitu. Jadi masih ada pola bahasa yang bisa di ini, bahasanya udah apa nih bahasanya formal jadi kita belajarnya itu ya benar-benar formal gitu karena kalau sama anak-anak yang dekat umurnya mm, masalahnya di situ mereka masih bingung untuk mau nanya bu aku mau tanya gitu kan iya, kalau di sini mungkin kata aku itu ini ya iya masih benar. agak ini nah itu kalau di kelas eksekutif mungkin biasanya karena senior-senior juga yang udah bekerja juga jadi pakai saya kalau bertanya pun masih ini tapi sejauh ini enak sih ngajar. Oke deh, tapi kalau ada nggak yang nggak enaknya Ki, nggak enaknya? Biasanya kan kalau dosen muda itu kebanyakan teman-temanku yang di Jawa tuh kan juga banyak dosen muda, dia sering dikerjain sama mahasiswanya. Nah kalau Kiki gimana Ki? Ada yang nggak enaknya nggak Ki? Mungkin nggak enaknya itu ketika sama mahasiswa yang cowok sih, karena karena Kenapa tuh? umurnya itu masih dekat, jadi terus tuh suka nanya, ibu ini nggak gitu, ibu masih single nggak? Ketika bilang begitu, Mhm. ada gitu yang suka nanya atau akhirnya itu pengen nganterin pulang, itu sering Astaga. banget. Bahkan Mbak, ada yang pernah nganterin aku, padahal udah bilang nih, saya bawa mobil gitu, saya bawa mobil ini nanti pulang sendiri kok. Enggak Bu, saya anterin sampai rumah, tenang aja saya kawal. Akhirnya beneran dia kawal, itu beneran Astaga. dikawal sampai rumah, tapi takut juga akhirnya ini stalker apa mahasiswa gitu. Bingung, itu sih pernah dulu itu sekitar berapa tuh 2 tahun lalu 2 2 tahun tahun lalu terus lalu. yang baru-baru ini itu dia ini cuma ngubungin aja Bu, apa nih saya pengen kenal ibu lebih jauh kayak gitu. Mhm. Tapi ya nggak bisa juga kan karena memang harus profesional sebagai dosen. Jadi Iya. ya itu Mhm. cuman di ini aja, nggak terlalu direspon aja. Cuma direspon kalau misalnya dia nanya masalah kuliah gitu. Iya. Tapi kadang mereka itu loh yang bikin suasana kelas jadi nggak kaku ya nggak sih Ki? Iya kan mereka itu yang justru bikin suasana kelas nyantai, materi akhirnya sampai dengan baik ya karena mereka yang suka lucu-lucu itu nggak sih? Iya, itu kayaknya yang nggak bisa didapatkan sama anak-anak ketika yang ngajar itu dosen senior gitu. Oh iya benar. Karena dosennya terlalu serius gitu kan, datang Mhm. masuk Assalamualaikum gitu. Itu langsung tiba-tiba anak-anaknya langsung bingung nih mau mau digombalin takut bapaknya marah gitu. Itu. Jadi mungkin ini ya plusnya ketika kita jadi dosen muda gitu. Nih, kalau untuk generasi kita dulu ya, kita. Kiki lah. Kalau generasi Kiki kan mungkin saat jadi mahasiswa kan sudah dekat ya dengan teknologi ya Ki ya. Kalau zaman aku kan nggak terlalu dekat ya sama teknologi. Tapi kalau sekarang ini kan bukan dekat lagi, tapi memang benar-benar sudah kayak bersentuhan dengan yang namanya teknologi. Nah, kalau menurut Kiki karakteristik mahasiswa di era milenial ini seperti apa sih? Beda nggak sama dulu Ki? Beda, beda banget. Kalau sekarang itu karena generasi milenial itu serba instan, semuanya itu harus instan juga. Yang kita sampaikan pun harus instan gitu. Jadi kalau kita terlalu bertele-tele, mereka itu fokusnya bisa langsung hilang Oh gitu. gitu. Kalau di kelas. Mm-mm. Kalau sekarang iya. Kalau sekarang mungkin lebih mudahnya ketika kita ngajar online atau belajar online ini anak-anak itu ada batasan waktunya. Kayak misalnya kita lagi streaming 40 menit, itu misalnya materi harus sudah selesai. 40 menit selanjutnya itu bisa kita lanjutkan lewat tanya jawab gitu. Gitu.
Kalau misalnya full harus 2,5 jam atau 3 SKS itu di dalam kelas, itu biasanya fokus anak-anak langsung hilang. Iya benar. Jadi sebenarnya serba instan sih. Mereka itu nggak bisa yang kayak kita dulu, kalau kita nggak tahu kita baca buku, kalau mereka kalau nggak tahu googling gitu. Nah, sumber dari Google-nya ini yang susah kita apa ya, kita filter sebagai dosen itu. Jadi dari situ sih yang harus dilihat lagi. Ki, terakhir nih Ki, ini kan kalau aku tanya mahasiswa kan abis lulus mau jadi apa? Kebanyakan sekarang sudah pengen jadi dosen loh Ki. Aku sudah menemukan beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Mereka ada keinginan buat lanjut S2, terus pengen jadi dosen juga. Nah, bisa nggak Ki kasih tips dan trik buat mereka-mereka yang cita-citanya juga pengen jadi pengajar gitu Ki? Apa yang harus dipersiapkan di era sekarang untuk jadi seorang dosen Ki? Yang pasti siapkan mental. Apalagi kalau misalnya ngelihat aku yang dari keluarga yang alhamdulillah berada gitu. Siapkan mental ketika kita itu underpaid atau ketika pekerjaan pertama itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan di bagian gajinya gitu. Terus harus siap, bener, karena emang ketika menjadi dosen, ketika apa ya, aku nggak ngebandingin, tapi ketika ngelihat temen aku yang waktu lulus, sama-sama lulusan komunikasi juga, lulus S1, tapi udah kerja gitu. Kerja di sini kisarannya segini gitu. Ketika jadi dosen kok segini aja ya gitu. Nggak sampai dari ini, perhitungan dari sisi ininya, honornya gitu. Jadi harus itu disiapkan mentalnya. Terus juga disiapkan waktunya. Ketika jadi dosen juga banyak yang harus yang dilakukan, penelitian, pengabdian. Selain nggak cuma ngajar gitu. Dimana kita sekarang ngajarnya aja udah berubah ke online, kita harus belajar lagi nih gimana caranya kita bisa gunakan media-media digital itu dengan baik. Nah, sementara kita belajar itu, di tengah-tengah itu kita harus penelitian. Terus juga kita harus mikirin lagi kita mau pengabdian. Jadi nggak sekedar ngajar aja. Itu yang harus dipikirkan. Manajemen waktunya juga harus baik. Karena kalau jangankan ngelihat orang banyak ya, aku aja ngelihat Mbak Kay, terus ngelihat kerjaanku sendiri, itu kayak, oh ternyata bisa juga ya kita bagi waktu gitu. Alhamdulillah. Nah, itu yang susah sebenarnya. Apalagi ketika aku juga, yaitu karena aku lihat dari sisi ketika aku ngajar di satu tempat aja itu kurang, aku memutuskan untuk ngajar di tempat lain juga. Itu manajemen waktunya harus benar-benar diatur gitu. Sama keluarga juga harus diatur, sama teman juga harus diatur. Nah, dari situ mungkin yang harus disiapkan itu. Terus kalau dari sisi belajarnya sih, waktu kuliah itu harus dimanfaatkan betul-betul. Jangan sampai pengen jadi dosen tapi ternyata pengetahuannya itu masih kurang. Nanti kalau kita sudah jadi dosen, kita itu dituntut untuk tahu semuanya. Jadi apa yang ditanyakan sama anak-anak, kita harus udah paham duluan gitu. Jadi mungkin ada 1 atau 2 fokus, misalnya di komunikasi nih mau pelajarin tentang apa. Misalnya tentang di bagian jurnalistiknya aja, ya pelajarin itu benar-benar gitu. Jadi tahu bidang fokus kita itu apa. Harus sudah tahu jalan kita mau kemana, nanti jadi ketika sudah jadi dosen itu sudah ada arahnya gitu. Sudah enak nanti kita diplotkan dari pembagian mata kuliah, dari kita nanti penelitiannya tentang apa, terus kita mau pengabdiannya masalah apa, itu udah tahu. Jangan lagi nanti jadi jadi waktu kuliah ketika sudah tahu itu tinggal turun di jalan, itu jalannya enak, lurus-lurus aja gitu. Deh. Karena kan kebanyakan mereka nih mikir S1 kuliah, lanjut S2 udah selesai jadi dosen. Padahal kan dosen itu pekerjaannya kan banyak. Rata-rata kan kalau orang awam mikirnya dosen itu mengajar ya. Padahal kita punya tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian, dan itu banyak banget dan butuh manajemen waktu. Di samping itu kita juga harus nulis. Aduh, jadi curhat deh.
harus nulis ini itu ini. Tulisan sama Kiki juga belum selesai teman-teman. Gimana dong? Oke deh. Kiki, terima kasih sudah menginspirasi. Terima kasih juga sudah menjadi partner kerjaku yang ciamik, cie. Dan semoga teman-teman juga terinspirasi dengan video kali ini. Ki, yang terakhir kan kamu jago bahasa Inggris sama bahasa apa, Ki? Korea. Coba dong ngomong Korea, Ki, biar teman-teman bisa dengar dikit-dikit bahasa Korea sebelum kita tutup. Gini aja ya, mungkin sampai di sini dulu. Kiki sama Kay udah dadah gitu. Ya boleh. Apa Oke. gimana tuh? Bahasa Inggris dulu, baru bahasa Korea ya. Boleh. Super banget. So this is our last conversation. This is our last apa ya? Bukan conversation ini, Mbak. Apa ya? Interview. Oh, okay. This is our last interview together with me, Rizky and Kayen. So bye guys. 이제 부터 키키와 Kay 함께 통화들이 terus apa lagi? Ntar aku kok lupa. Annyeonghaseyo. Udah gitu aja. Biasanya kamu fasih. Dasar. Biasanya dia fasih loh teman-teman, bahasa Korea. Dia aja ngajar waktu tes pakai bahasa Korea. Lagi grogi ya. Oke deh Kiki. Makasih ya Ki atas waktunya. Semoga nanti kita bisa collab lagi di video selanjutnya ya Ki ya. Amin. Oke Deki, selamat melanjutkan aktivitas ya. Kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman interview aku dengan Kiki. Aku manggilnya Kiki ya. Interview aku dengan Kiki. Semoga dengan video kali ini bisa memberikan kalian inspirasi, terutama buat teman-teman yang pengen jadi dosen. Itu tadi Kiki udah bilang tantangan dosen di era milenial itu seperti apa saja, lalu apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara menghadapi karakteristik mahasiswa karena mereka termasuk generasi yang milenial atau generasi yang dekat dengan teknologi. Semoga menginspirasi. Terima kasih juga buat Kiki. Sukses terus profesi jadi dosennya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat karena kita masih ada dalam kondisi new normal ya. New normal, kebiasaan baru bukan artinya kita mengabaikan protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.